ketemu lagi di Monster Jalan-Jalan. Hari ini kita mau kemana ya? Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita main ke daerah Purbalingga yuk. Kira-kira kemana ya? Tapi sebelum masuk, aku mau beli bunga dulu. Nanti bisa dipakai untuk foto-foto di dalam. Untuk harganya bervariasi ya, mulai dari 15.000 sampai 40.000 rupiah. Kalian bisa memilih bunga yang kalian mau, atau bisa juga beli yang sudah dibikin buket sama mbaknya. Ini dia buket aku udah jadi. Sekarang ayo kita masuk. Sekarang ayo kita lanjut menuju ke pintu masuknya. Nah, untuk yang penasaran, ini kita mau main ke Golaga atau Goa Lawa Purbalingga. Untuk alamatnya ada di Desa Siwarak, Karangreja, Purbalingga. Atau kalian juga bisa menggunakan Google Maps untuk mencapai tempat ini. Sebelum aku lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Golaga ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sedangkan harga tiket masuknya itu sebesar Rp20.000 untuk weekday dan Rp25.000 untuk hari weekend dan juga libur nasional. Dan untuk anak usia mulai 3 tahun udah wajib beli tiket ya. Tempat ini cocok banget buat kamu yang pengen ngajak liburan keluarga. Pas banget kan, mumpung nanti mau libur lebaran. Jadi kalian bisa deh tuh ajakin keluarga main ke sini. Oke, sekarang ayo kita masuk dan kita lihat ada apa aja di Golaga ini. Kalau kalian pernah main ke Baturaden, nah ini tuh suasananya mirip banget kayak di Baturaden. Sama-sama sejuk dan juga cocok untuk liburan keluarga karena ini tuh tempatnya sama-sama di kaki Gunung Slamet. Kalau kalian datang rombongan, jangan lupa kalian harus foto di depan tulisan Golaga ini. Wisata utama di Golaga ini adalah susur goa. Jadi nanti kita bisa masuk ke dalam goa yang dinamakan Goa Lawa. Kenapa namanya Goa Lawa? Lawa itu artinya kelelawar. Jadi goa ini dulunya tuh memang banyak banget ditempatin sama kelelawar-kelelawar. Sampai sekarang juga kayaknya masih banyak kelelawarnya. Terus jarak dari tadi pintu masuk menuju ke pintu goa itu lumayan jauh ya. Tapi disediakan shuttle bus. Nah, kalau kalian merasa capek atau mungkin butuh naik shuttle bus, kalian bisa naik dari pintu masuk tadi. Tapi untuk bayarnya aku kurang tahu karena kemarin kita memutuskan untuk jalan aja sambil menikmati pemandangan yang ada. Ini beberapa fasilitas yang ada di Goa Lawa. Jadi selain kalian bisa masuk dan jalan-jalan dalam goa, kalian juga bisa melakukan kegiatan lain. Biasanya di sini digunakan untuk area camping atau kalian juga bisa kasih makan rusa di zona adventure. Dan yang terbaru ada boomerang slide. Kalian harus cobain ini sih. Terus buat kalian yang suka banget foto-foto, tenang aja, di sini banyak banget spot foto yang bisa kalian gunakan dan dijamin hasil foto kalian bakal estetik banget. Oke, ini kita udah sampai di area tengah. Kalian di sini bisa memutuskan mau kemana dulu nih. Untuk petunjuk arahnya ada di tiang di tengah-tengah itu. Kalau di sisi sebelah kanan ini tuh namanya zona adventure. Di sana kalian bisa kasih makan rusa. Kemudian juga banyak banget spot-spot foto yang bisa kalian gunakan. Ini aku menuju ke arah pintu goa, tapi sebelum masuk ke goa aku mau cobain boomerang rainbow slide. Untuk harga tiketnya ini Rp20.000 aja. Oke, sekarang aku mau meluncur dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Jujur aku tuh ribu banget megangin rok dan juga helm aku yang berasa mau jatuh. Tapi ini asik banget, kalian harus cobain deh kalau kalian kesini. Habis
cobain bumerang rainbow slide, ini aku langsung menuju ke pintu masuk goa. Goa Lawa ini pertama kali diresmikan sebagai tempat wisata itu pada tanggal 30 November tahun 1979. Untuk masuk ke dalam goa, kita harus menuruni tangga-tangga ini dulu, dan ini tangganya licin, jadi harap hati-hati ya. Kalau kalian penasaran dan ingin tahu lebih banyak mengenai goa ini, terbentuknya kapan atau bagaimana cara terbentuknya, kalian juga bisa untuk request ditemani sama tour guide yang ada di sini. Sedikit informasi yang bisa aku kasih, kalau Goa Lawa ini tercipta hasil endapan dari sungai lava atau aliran lava yang berasal dari Gunung Slamet. Dan tentunya butuh waktu sampai ribuan tahun hingga akhirnya terbentuklah Goa Lawa ini. Akhirnya ini kita sudah mulai memasuki ke dalam goa. Awalnya aku agak takut apakah nanti di dalam akan gelap atau gimana, tapi ternyata enggak ya, karena di sini sudah dihiasi dengan berbagai lampu warna-warni. Ini tuh pertama kalinya aku masuk ke dalam goa, jadi aku excited banget pengen lihat apa aja yang ada di dalam Goa Lawa ini. Oke, ini aku udah sampai di Simpang 5. Ini tuh salah satu area dalam goa yang letaknya tepat di bawah ventilasi ya. Jadi ini tuh bisa mendapatkan sinar matahari. Di area Simpang 5 ini kalian akan bisa memilih untuk melanjutkan menuju ke goa yang mana. Ada ke Istana Lawa dan Goa Dada Lawa, atau menuju ke Pancuran Slamet, atau menuju ke Balai Pertemuan Agung, atau kalau kalian mau langsung menuju pintu keluar juga bisa ya. Oke, ini aku mau menuju ke Balai Pertemuan Agung. Jadi katanya goa ini tuh digunakan sama Wali Songo untuk mengadakan pertemuan dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Goa ini tuh punya ruangannya yang luas dan dulunya ada 9 batu besar yang menyerupai meja. Selanjutnya aku menuju ke Pancuran Slamet dan Sendang Derajat. Jadi di sini ada pancuran air yang katanya nggak pernah kering. Konon siapa aja yang mencuci muka dengan air yang mengalir dari pancuran ini akan awet muda dan wajahnya akan kelihatan berseri-seri. Kalau Sendang Derajat diyakini bisa membuat siapa aja yang meminum air dari mata air ini akan dipermudah dalam mencari rezeki. Kalau yang belum punya keturunan bisa juga akan segera mendapatkan keturunan, dan enteng jodoh bagi yang belum punya pasangan. Cerita lain juga menyebutkan bahwa pancuran atau sendang ini sering digunakan oleh Sunan Derajat untuk mandi dan mengambil air wudhu. Sebenarnya masih ada area atau goa lain yang bisa kalian explore, tapi karena aku nggak didampingin sama tour guide, jadi aku bingung harus kemana dulu. Mungkin kalau kalian pengen kesini dan pengen tahu lebih detail mengenai Goa Lawa, kalian lebih baik minta ditemenin atau didampingin sama tour guide supaya kalian bisa lebih tahu mengenai Goa Lawa ini. Tapi kalau kalian cuma pengen menikmati experience masuk ke dalam goa, ya udah kalian nikmatin aja apa yang ada di dalam goa ini. Oke, ini aku udah menuju ke pintu keluar, tapi ini aku belok ke sebelah kiri karena mau mampir dulu ke coffee shop yang ada di dalam goa. Kalau kalian tadi mau langsung keluar, kalian bisa ambil ke sisi sebelah kanan. Selamat datang di Lava Coffee Shop. Katanya ini tuh merupakan satu-satunya cafe di Indonesia yang tempatnya berada di dalam goa. Jadi ini tuh posisinya tepat ada di mulut goa. Setelah kalian tadi menyusuri goa, kalian bisa banget nih nongkrong di dalam cafe ini. Ini dia harga makanan di Lava Coffee Shop. Menurut aku harganya masih wajar ya. Dan kalau kalian kesini cobain nanas bakarnya. Tapi sayang banget kemarin pas aku kesana lagi habis. Ya udah akhirnya aku pesennya roti bakar aja. Saat weekend kamu juga bisa sambil nyanyi atau mendengarkan alunan musik akustik di dalam goa.
Habis makan dan juga minum kopi di kafe, sekarang kita menuju ke pintu keluar dan ternyata di luar lagi hujan. Jadi kita tadi lumayan lama nunggu hujannya agak reda, dan tadi juga sempat ada penjual mantel, jadi kita beli aja supaya bisa lanjut menuju ke pintu keluar. Setelah tadi keluar dari kafe ini, kita masih harus masuk ke dalam goa lagi untuk menuju ke pintu keluarnya. Ini namanya Goa Cepet. Di sini dihiasi dengan lampu yang indah. Goa ini berada di atas jalan utama yang memiliki ruangan yang cukup luas serta terdapat beberapa lubang yang tembus ke goa lain. Oke, sekarang kita lanjut lagi menuju ke pintu keluar. Kita harus melewati lorong gelap ini. Kemudian ini kita udah hampir sampai menuju ke tangga pintu keluar. Tapi sebelum naik, aku mau foto-foto dulu. Akhirnya kita udah keluar dari goa. Gimana nih, kalian tertarik nggak untuk cobain jalan-jalan di Goa Lawa? Karena habis hujan, lihat deh kabutnya itu tebel banget. Tapi ini tuh lucu banget kalau kalian mau foto-foto dengan tema fairy gitu. Nah, buat kalian yang masih penasaran atau pengen tahu lebih banyak mengenai Goa Lawa Purbalingga, kalian bisa kepoin aja Instagramnya di @golagaofficial. Kalian bisa lihat ada kegiatan apa aja di Golaga. Oke, sekarang udah waktunya kita pulang. Dan di pintu keluar kalian akan menemukan banyak banget pedagang makanan di sini. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau bakalan kelaparan. Kalian bisa aja nih mampir dan makan dulu di sini. Terima kasih ya sudah menonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka, kalian boleh like, komen, dan share video ini. Dan aku ingetin lagi, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin kontennya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.